Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, para ikhwan, para akhwat, para hadirin, para hadirat, para jamaah sekalian rahimakumullah. Tidak lupa kepada segenap para pendengar dan para pemirsa dimanapun berada, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua. Amin. Pengajian kita pada pagi hari ini insyaallah ta'ala pembahasan Al-Manhaj As-Salafi, membaca kitab Sittud Durar min Usuli Ahlil Athar yang ditulis oleh beliau As-Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizallahu ta'ala. Setelah pada majlis yang pertama dahulu disampaikan sedikit tentang takrif atau ta'arif, pengenalan dari kitab yang disusun oleh penulis ini, maka kita akan masuk pada bagian pertama dari kitab yang beliau susun ini. Pada pembahasan muqaddimah, tetapi di sini beliau menyebut dengan istilah tamhidun. Tamhid itu sama dengan muqaddimah. Maknanya adalah pendahuluan yang intinya pendasaran atau kerangka yang untuk kita pahami sebelum kita memasuki mempelajari kitab yang beliau susun ini. Di dalam muqaddimah yang beliau sebutkan, setelah beliau menyebutkan khutbatul hajah, maka beliau menyebutkan tentang sejatinya dari kitab yang beliau susun ini. Beliau mengatakan, faqad ittaraha alayya ba'du man ittala'a ala kitabi madarikin nazar fi siyasah baina tatbiqat asy-syar'iyyah wal infialat al-hamasiyah. Ada beberapa usulan yang diusulkan kepada beliau, kata beliau hafizallahu ta'ala, oleh beberapa kalangan penuntut ilmu. Kalau di sini dikatakan penuntut ilmu, sesungguhnya penuntut ilmu ini meliputi siapa yang mereka bergulat dengan ilmu. Sampai para ulama sekalipun mereka mengatakan diri mereka adalah para penuntut ilmu. Sehingga para masyayikh, para syekh, ulama-ulama kita yang ada di zaman kita sekarang ini pun mereka mengatakan bahwa diri mereka pun adalah penuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu tidak ada usainya. Menuntut ilmu dilakukan terus. Ilal mahdi ilal lahdi. Dari sejak seseorang dilahirkan ke bumi sampai nanti kembali berpulang
kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kematian, maka harus tetap menuntut ilmu, karena hajatnya kita kepada ilmu melebihi hajat kita kepada makanan dan minuman. Al-Imam Taqiyuddin Ahmad ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang masalah itu. Kenapa bahwa hajat kita terhadap ilmu lebih besar dibandingkan hajat kita kepada makanan dan minuman. Untuk kita makan, untuk kita minum, yang makan dan minum ini yang kita butuhkan tidak sekedar asal kenyang. Kita tidak bisa mendapatkannya melainkan dengan ilmu. Karena untuk memperoleh makanan, untuk memperoleh minuman harus dengan ilmu. Bagaimana kita makan, bagaimana kita minum, kita membutuhkan ilmu. Sehingga sebelum kita berhajat kepada makanan dan kepada minuman, sesungguhnya kita terlebih dahulu berhajat kepada ilmu. Dan ini meliputi seluruh kehidupan kita. Meliputi seluruh kehidupan kita. Yang kedua, makanan dan minuman itu sebagai nutrisi yang dibutuhkan oleh jasad. Sedangkan ilmu adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh ruh. Sedangkan hakikat kehidupan adalah kehidupan ruh. Maknanya, jika jasad seorang hidup, berarti makan cukup, minum cukup, istirahat cukup. Dia menikah, misalnya begitu. Maka hanya dibilang jasadnya yang hidup. Tidak menjamin hidupnya ruh. Sehingga kalau dibandingkan dengan nutrisi yang dibutuhkan oleh ruh, maka kecuali bahwa roh ini adalah yang menjamin kehidupan yang sesungguhnya. Dan roh itu membutuhkan ilmu untuk beriman, untuk membenarkan, untuk meyakini, membutuhkan ilmu. Dan ketika roh ini mendapatkan nutrisinya, yaitu ilmu, kemudian menjadi beriman, maka sungguh jasad yang rohnya itu roh yang hidup, jasad yang rohnya itu roh yang beriman, itu hakikatnya adalah jasad yang hidup sebenarnya. Dibandingkan dengan jasad yang pertama, nasibnya jika kematian menimpanya, maka jasad tidak ada gunanya, karena dia tidak memiliki roh yang hidup. Tapi jika rohnya seseorang hidup dengan ilmu, dengan iman, meskipun jasadnya itu yang menderita kelaparan sehingga sakit, bisa jadi madarat yang besar setelah tidak makan, tidak minum adalah mati. Maka sungguh yang mati adalah sekedar jasad, tapi ruhnya tidak mati, karena oleh Allah Azza wa Jalla akan dimuliakan. Ruhnya membawa jasadnya kelak kepada rahmatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga berarti kehidupan yang hakiki adalah kehidupannya ruh. Oleh karena Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa jasad-jasad yang rohnya mati, sebenarnya dia tidak lebih, tidak bukan adalah sampah-sampah di permukaan bumi. Tidak ada faedahnya. Dan lebih baik segera mati daripada apa? Mengotori permukaan bumi. Karena apa? Tidak ada iman, tidak ada ilmu, sehingga hakikatnya dia adalah telah mati. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada bab para penuntut ilmu yang mereka adalah para alim, membaca, mengkaji kitab yang beliau tulis, kata beliau. Dan kitab ini adalah kitab yang sangat bagus pada babnya.
Beliau memiliki kitab Madarikun Nazar fi Siyasah, yaitu Madarikun Nazar fi Siyasah, pandangan yang tajam, tinjauan yang mendalam tentang siasah. Siasah itu dalam bahasa kita sekarang tentang perpolitikan. Yang beliau kaji kemudian lebih ditekankan lagi baina at-tadbiqat asy-syar'iyyah wa infialat al-hammasiyah. Kenyataan yang ada di lapangan kaum muslimin yang perlu dikaji, yang perlu diteliti, kemudian diberi pengarahan, diberi pencerahan adalah tentang perpolitikan kaum muslimin antara praktik-praktik nyata yang itu berdasarkan syariat, bagaimana bersiasah, dan antara al-infialat, emosi. Nah, semua orang punya emosi. Boleh dikatakan emosi di sini adalah emosi jiwa, bukan emosi maknanya amarah, tapi emosi jiwa, infialat. Tentang emosi jiwa seseorang yang hammasiyah, yang hanya didukung dengan semangat saya. Mana sesungguhnya yang terjadi ini? Kalau dikaji, kalau diteliti perpolitikan yang dilakukan oleh kaum muslimin di lapangan umat Islam, maka beliau mengadakan kajian dengan nas-nas dalil yang ada. Kemudian tentunya dikaitkan dan dihubungkan dengan realita apa yang ada dan menimpa kaum muslimin. Maka di dalam kitab itu terdapat pencerahan, terdapat taujihat, pengarahan-pengarahan dan bimbingan-bimbingan bagaimana kaum muslimin dalam tanda kutip berpolitik, karena sesungguhnya kaum muslimin tidak berpolitik tapi bersiasah syariah. Dan siasah syariah itu berbeda dengan politik praktis yang ada sekarang. Sangat berbeda. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari situ ada usulan-usulan, karena kitab ini relatif lebih tebal. Kitab Madarikun Nazar relatif lebih tebal. Pembahasannya juga demikian menyeluruh, pembahasan yang terkait dengan masalah bagaimana ilmiahnya siasah syariah, kemudian bagaimana praktik-praktik yang ada, termasuk bagaimana sesungguhnya manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah di dalam upaya mengembalikan izzah kaum muslimin dan izzul Islam, yaitu kemuliaan Islam dan izzahnya kaum muslimin. Nah, di sana disebutkan, diuraikan dalam kitab itu. Berarti kitab itu meliputi beberapa bidang, kalau boleh kita bilang seperti itu. Nah, sehingga sejumlah para penuntut ilmu yang mengkaji kitab tersebut pun mengusulkan kepada penulis kitab ini, itu Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullah taala, untuk dipetik dari kitab beliau itu pokok-pokoknya saja. Pokok-pokoknya bagaimana manhaj, jalan yang benar, metode yang benar untuk mengembalikan izzul Islam, kemuliaan dan kejayaan Islam dan izzahnya kaum muslimin. Dan izzahnya kaum muslimin. Itu yang diinginkan. Kata beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, an astalla minhu madkhalahu, yang diusulkan adalah agar aku memetik dari kitabku yang besar itu prinsip-prinsip yang harus dipahami untuk bisa memahami dan untuk bisa menerima uraian dan pengarahan, sehingga nanti ada keyakinan untuk menerapkannya. Yang disebut adalah al-madkhal. Apa pemahaman yang mendasari kita untuk bisa menerima, kemudian memahami, mengamalkan apa yang ada di dalam sebuah kitab, yang sesungguhnya biasanya itu kita dapati di dalam muqaddimah setiap kitab. Makanya para ulama
Apabila mereka itu memberikan pengarahan tentang kajian terhadap satu kitab, tidak boleh kita meninggalkan muqaddimahnya. Terkadang kita ini yang terburu-buru, muqaddimah ini sudah pendahuluan, ini kurang penting, kita langsung masuk pada materi. Akhirnya apa? Tidak tahu maksudnya. Jadi kitab ini ditulis untuk apa sebenarnya? Kalau kita mengkaji kitab ini nanti itu arah-arahannya itu kita akan diarahkan kemana? Kita nggak paham. Lantaran kita tidak membaca madkhalnya, pintu masuknya kita tidak lewati, sehingga kita tidak tahu kalau kita sudah masuk, kita sudah di dalam, apa yang kita lakukan. Kemudian kita juga mau berbuat apa tidak mengerti. Nah, itu pentingnya. Di sini Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi diminta untuk seperti itu, dipisahkan, dipetik dari kitab Madarikun Nadhar fi Siyasah ini madkhal, supaya seseorang apabila sudah masuk pintu ini dia memiliki pemahaman yang baik, sehingga akan bisa menerima dengan baik keterangan-keterangan para ulama tentang perpolitikan kaum muslimin itu berbeda dengan perpolitikan yang ada. Di antaranya begitu. Kemudian supaya bisa menerima penjelasan dan uraian yang memang diuraikan secara ilmiah dan gamblang tentang apa langkah-langkah dan bagaimana upaya kaum muslimin seharusnya di dalam upaya ikut mengembalikan izzul Islam dan izzatul muslimin. Bagaimana kemuliaan Islam dan bagaimana kemuliaan kaum muslimin. Maka beliau kemudian melanjutkan apa yang beliau sebutkan. Famakastu sanawat la af'alu syai'an. Aku terdiam beberapa tahun, tidak sekedar beberapa hari, beberapa bulan, tapi beberapa tahun. Artinya apa? Terdiam di situ. La af'alu syai'an. Aku belum melakukan sesuatu pun. Mengiyakan usulan tersebut. Kenapa? Roja'an an usiba mimman huwa aqdaru alaihi minni. Aku berharap ada orang yang memang aku pandang lebih mampu untuk melakukannya. Masya Allah, tawaduknya para ulama. Aku menunggu ada orang di antara ulama-ulama ini yang aku pandang lebih mampu untuk melakukannya. Mereka lah yang nanti akan melakukan dan lebih tepat apa yang mereka lakukan daripada diriku. Kifayatan mu'natihi. Sebagai sesuatu yang mencukupi untuk hajat dan untuk kebutuhan Islam dan kaum muslimin akan apa yang diminta oleh beberapa penuntut ilmu tersebut. Akan tetapi kenyataannya tidak ada yang menulis pula. Karena bagaimana kitab Madarikun Nadhar yang menulis adalah beliau, Syekh Abdul Malik sendiri. Sehingga tentunya tidak mudah bagi ulama-ulama yang lain untuk meringkasnya, untuk apa? Mengambil, memetiknya. Nah, tidak mudah dalam bab apa? Dalam bab al-adab. Adabnya seorang penuntut ilmu kepada guru, kepada kitab, dalam menukil, dalam janji dan seterusnya. Maka akhirnya terpaksa juga beliaulah yang akhirnya menulis dan mengiyakan apa yang diminta dan diusulkan. Falamma stadda alaiyal ilhah. Tatkala permintaan sudah menyangat, sudah berarti sering diminta. Nah, maka beliau pun kemudian mengiyakan. Di sini disebutkan la siyama mimman la yasta'ni radduhu. Lebih-lebih yang meminta ini, yang meminta untuk supaya saya yang meringkas, ada ringkasan dari buku ini, dari orang yang sifatnya tidak mendapati sesuatu pun yang itu bisa dibantah dalam kitab ini. Artinya semuanya hendaknya diterima, hanya saja karena uraiannya panjang, perlu adanya ringkasan yang jika dibacakan sekali lagi menjadi dasar pijakan seseorang untuk memahami kitab yang lebih tebal. Bagaimana secara khusus adalah berpolitik yang syar'i atau siasat yang syariah. Kemudian bagaimana upaya yang baik, yang benar di dalam upaya mengembalikan
kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Maka oleh beliau hafizallahu taala, beliau ringkas, beliau petik dari kitab Madarikun Nazar, diambil oleh beliau ada 6 poin atau 6 pokok yang hendaknya dipahami, kemudian dimengerti dan diamalkan dalam upaya-upaya perbaikan umat ini. Dan diberi judul buku atau kitab yang berisi petikan tadi itu seperti yang ada di dalam buku yang kita pelajari, Sittud Durar min Usuli Ahlil Athar, dengan 6 pokok yang beliau sebutkan. Hanya saja waktu itu yang pertama-tama beliau sebutkan tidak sebagaimana apa yang sekarang kita dapati. Beliau mengangkat 6 perkara tersebut. Yang pertama adalah at-tariqu wahidun, pokok yang pertama. Sedangkan pada kitab yang sekarang kita pelajari, beliau menyebutkan setelah beliau kaji lagi, maka nampak bagi beliau untuk menjadikan pokok yang pertama, dan yang paling pertama adalah yang paling asas pula, yang paling asasi, yaitu perbaikan dan pemahaman tentang akidah tauhid. Maka kenyataan yang ada dalam kitab yang kita pelajari itu, yang pertama pokoknya adalah ikhlasuddin lillah, mengikhlaskan agama untuk Allah, yaitu pengkajian tentang masalah tauhid. Ini setelah beliau kaji, masya Allah, begitu para ulama. Para ulama pun ternyata ketika menulis, begitu sudah menjadi tulisan, nah, ketika mereka kaji ulang, ternyata ada sesuatu yang mungkin perlu ditambahkan, mungkin perlu dikoreksi, menunjukkan bahwa para ulama pun demikian. Artinya demikian apa? Tidaklah mereka itu mendapati apa yang mereka tulis, kemudian sekaligus, nah, mereka sendiri puas. Mereka sendiri puas dengan tulisannya. Ada saja sesuatu yang harus ditambahkan, ada sesuatu yang harus luruskan atau dirubah sedikit demi sedikit dan seterusnya. Ada saja. Ibarat orang mengatakan tiada gading yang tak retak, kata orang begitu. Itu banyak kita dapati dalam mukadimah buku-buku yang ditulis untuk menunjukkan bahwa apa yang dihasilkan berupa tulisan ini pun juga tidak luput dari kekurangan. Syekh Abdul Malik mendapati juga demikian. Akhirnya beliau pun memperbaiki, dijadikan pokok yang pertama juga yang paling pokok, yang paling asasi, yaitu ikhlasuddin lillah. Di dalam usaha dan upaya perbaikan umat ini tidak bisa tidak harus dilakukan dari pokoknya, dari asasnya yang paling mendasar. Perbaiki keikhlasan seseorang dalam beragama untuk Allah, yaitu pembahasan masalah akidah tauhid. Kemudian pada pokok yang disebutkan oleh beliau hafizallahu taala, pokok yang keempat, simamul aman minal kufri wal hazimati bittiba'il kitab was sunnah. Benteng yang menjaga seseorang, yang bisa memberikan keamanan seorang dari kekufuran dan dari kemerosotan di beberapa bidang agama adalah harus dengan ittiba kitab dan sunnah. Ini akhirnya tidak dijadikan pokok tersendiri, tapi dimasukkan oleh beliau pada pokok yang sekarang kita dapati, pokok yang keempat, nailus su'dudi bil ilmi, bahwa kemuliaan dan izzah itu hanya bisa diraih bil ilmi, dengan ilmu. Tidak bisa diraih kecuali dengan apa? Dengan ilmu. Maka dimasukkan di situ. Kenapa? Karena apa yang tadi disebutkan oleh beliau sebagai pokok itu masuk pada babnya. Di bab yaitu yang keempat, nailus su'dudi bil ilmi. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau menyebutkan akhirnya susunan dari isi kitab 6 pokok-pokok dari pokok-pokok dakwah salafiyah itu, sebagaimana kitab yang sekarang ada di hadapan kita ini. Dan beliau kemudian mengatakan, wa qad kuntu katabtu hadhil usul, aku sudah menulis pokok-pokok ini li ardi manhaji ahli sunnati wal jamaah, untuk kami paparkan dalam tulisan saya ini bagaimana manhaj ahli sunnah wal jamaah, supaya orang tahu, supaya kaum muslimin mengerti bahwa ahli sunnah wal jamaah memiliki manhaj,
memiliki metode, memiliki sistem, memiliki jalan yang harus dilalui. Kemudian beliau mengatakan, alladzina hum ashabul hadis. Yang ahlus sunnah wal jamaah itu adalah ahlul hadis. Wa atba'ul athar, dan mereka adalah pengikut athar. Was salafiyun, dan mereka adalah salafiyun. Dzalikal manhajul ladzi yanbaghi at-tarkisu 'alaihi fil qiyam 'ala an-nafsi bil qisti. Inilah manhaj, inilah metode yang tidak boleh tidak kita harus kembali berkumpul bersama-sama berada di atas manhaj ini. Di dalam kita bersama-sama menegakkan Islam, mengembalikan kemuliaan Islam dan kejayaan kaum muslimin. Yang pertama adalah diri-diri kita sendiri. Bil qisti, yang ini adalah manhaj yang adil dan seadil-adilnya manhaj. Tidak ada kezaliman, tidak ada aniaya, tidak ada beloknya ke kanan, tidak ada beloknya ke kiri. Itu namanya adil, yaitu yang lurus, yang tidak ada aniaya, tidak ada kezaliman. Wa da'watin nas ilaihi, dan wajib ditempuh manhaj tersebut ketika kita berdakwah menyuruh manusia. Dan kita wajib menyuruh manusia itu menuju manhaj ini. Manusia diajak untuk kembali kepada manhaj ini, karena dengan manhaj inilah manusia akan bisa kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan manhaj ini manusia akan bisa kembali kepada Allah SWT. Sebagaimana berdakwah itu adalah menyuruh manusia untuk kembali kepada Allah. Allah SWT memerintahkan ud'u ila sabili rabbik. Seru, ajak manusia itu. Kemana diajaknya? Tidak kepada kelompok fulan, tidak kepada kelompok alan, tidak. Tidak kepada golongan ini, tidak kepada golongan itu, tidak. Tapi ajaklah manusia itu ila sabili rabbik, kepada jalan Rabbmu, yaitu kembalikan mereka kepada manhaj salaf ini. Kembalikan mereka berada di atas manhaj salaf sehingga mereka akan sampai kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena manhaj inilah manhaj yang adil, manhaj yang lurus, yang jika orang menempuh, dia niscaya oleh Allah akan disampaikan kepada tujuan, yaitu kepadanya Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau mengatakan tentang apa itu manhaj salaf. Yang itu adalah manhaj yang satu, manhaj yang lurus. Dan bagaimana kalam para ulama tentang manhaj salaf ini dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang ada di tubuhnya kaum muslimin, di tubuhnya umat. Perlu diketahui bahwa di antara yang harus kita ketahui memang benar, nyata ada kelompok-kelompok di tubuhnya kaum muslimin. Dan ini sebuah keniscayaan sebenarnya disabdakan oleh Nabi SAW. Beliau bersabda tentang iftirakul ummah. Yang ini menunjukkan keniscayaan bahwa kaum muslimin itu akan berpecah belah, akan berkelompok-kelompok. Dan kenyataan sudah terjadi. Sudah ada sekte-sekte yang diikuti oleh sejumlah kalangan, sejumlah kaum muslimin. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah salafiyah, manhajnya itu manhaj yang jelas, manhaj yang terang. Berbeda dengan jalan yang ditempuh oleh kelompok-kelompok yang ada di tubuhnya kaum muslimin. Manhajnya tidak jelas, manhajnya tidak terang, sehingga tidak menyampaikan siapapun yang meniti jalan itu menuju sampai tujuan. Oleh karenanya Rasul telah menggambarkan ketika menafsirkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-An'am, ketika Allah SWT berfirman, wa anna hadza sabili mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Rasulullah menjelaskan tentang ayat ini yang Allah berfirman, dan ketahuilah bahwa ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalanku yang lurus ini, dan kamu jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak. Ada jalan-jalan yang banyak yang Allah SWT melarang kita mengikuti jalan-jalan yang banyak tersebut. Rasul menjelaskan ini dengan sangat jelas.
Diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah menggambar di atas tanah bahwa jalan-jalan yang banyak itu jalan-jalan yang belok ke kanan atau belok ke kiri, menunjukkan bahwa al-manhaj as-salafi jalan yang lurus. Dan Allah mensifati al-manhaj as-salafi adalah tariqnya Allah, jalannya Allah, mustaqiman, yang disebut mustaqiman. Kata para ulama, as-sirat al-mustaqim, kenapa disebut mustaqim? Karena jelasnya, karena gamblangnya, karena di atas dalil hujjah yang qawiyah, karena tidak ada kebengkokan dan tidak ada beloknya. Jadi jalan yang jelas, yang terang, yang gamblang, yang lurus. Tidak ada belok ke kanan, tidak ada belok ke kiri. Tidak ada kebengkokan-kebengkokan. Jalan yang tidak ada sedikit pun aniaya atau kezaliman. Yang ada adalah keadilan. Yang jelas, yang wadih. Karena as-sirat al-mustaqim tidak sekedar kepada yang lurus, tetapi juga al-wuduh, menjelaskan dan gamblang. Sangat jelas. Perhatikan apa yang Allah sifatkan terhadap jalannya Allah tabaraka wa ta'ala. Jalan yang mustaqiman. Berbeda dengan jalan-jalan yang banyak, yaitu jalan yang dilalui oleh kelompok-kelompok yang ada di tubuhnya kaum muslimin. Sehingga Allah melarang wala tattabi'us subul, dan Rasul menggambarkan jalan yang banyak, jalan yang belok ke kanan dan ke kiri. Belok dari jalan yang mana? Belok dari jalan yang pokok, dari as-sirat al-mustaqim. Ini mengisyaratkan bahwa manhaj yang ditempuh oleh kelompok-kelompok yang ada di tubuh kaum muslimin adalah manhaj yang menyimpang dari as-sirat al-mustaqim. Adalah jalan yang menyimpang dari jalannya Allah tabaraka wa ta'ala. Dan jalan-jalan yang menyimpang dari sirat al-mustaqim, Rasulullah menyebutkan bukan jalan yang aman, tetapi jalan yang penuh dengan godaan. Beliau menyebutkan ala ra'si kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Di setiap ujung jalan yang menuju jalan yang menyimpang itu ada setan yang menyuruh manusia yang akan berjalan di atas as-sirat al-mustaqim, digodanya untuk mengikuti jalan tersebut. Berarti jalan ini penuh godaan. Nah, ini mengisyaratkan bahwa untuk istiqamah, berpegang teguh dengan manhaj salaf, berjalan di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah itu berat. Banyak godaan, banyak seruan. Yang disuruh demikian, dikatakan seperti ini. Ada propaganda demikian, propaganda seperti itu, menarik orang untuk tidak ikut jalan yang lurus, tapi untuk ikut jalan yang belok ke kanan dan yang ke kiri. Kita kembali kepada bab. Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi menyebutkan tentang bagaimana nampak bedanya jalannya Ahlussunnah wal Jamaah, manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah dengan manhaj yang lain. Pada halaman nomor 8 beliau menyebutkan qala Ibnu Abdil Bar rahimahullah ta'ala, ajma'a ahlul fiqhi wal athar, para ulama ahli fikih dan para ulama ahli hadis telah bersepakat, min jami'il amsar, dari seluruh penjuru negerinya kaum muslimin, anna ahlal kalam ahlu bid'ain wa zayghin, bahwa ahli kalam itu adalah ahli bid'ah dan ahli zayghin. Mereka adalah ahli bid'ah dan mereka adalah orang-orang yang menyimpang. Kenapa beliau menyebutkan, menukil perkataan Ibnu Abdil Bar yang mengungkap tentang ahli kalam? Karena jalan yang ditempuh oleh ahli kalam berbeda. Berarti jalan yang menyimpang dari as-sirat al-mustaqim. Ahli kalam, jalan yang ditempuh adalah menyimpang dari as-sirat al-mustaqim.
Kenapa ini perlu disebutkan? Karena kenyataan banyak orang yang tidak mau menerima al-manhaj as-salafi, justru dari kalangan ahli kalam. Mereka yang paling banyak di antaranya yang tidak mau menerima, tidak mau mengikuti al-manhaj as-salafi. Karena mereka itu orang-orang yang pandai bersilat lidah. Artinya apa bersilat lidah itu? Pandai berdialog, mengalahkan lawan bicara. Nah, pandai berdialog, pandai mengalahkan lawan bicara. Karena memang itu yang diajarkan. Ilmu kalam adalah ilmu yang diajarkan di situ hanyalah pendapat-pendapat para tokoh-tokoh. Semuanya pendapat-pendapat para tokoh-tokoh. Sehingga orang yang tahu pendapat yang banyak, maka maklumat dia tentang pengetahuan, tentang pikiran orang itu begitu banyak. Sehingga kalau ada orang bicara begini, dia tahu, saya pernah mempelajari pikiran seperti ini, bantahannya begini. Saya pernah mempelajari seperti ini, kalau ada orang bicara seperti ini, bantahnya dari sisi ini. Dia banyak bisa membantah. Karena apa? Maklumat pengetahuan dia tentang pendapat-pendapat begitu banyak. Ilmu kalam. Ada yang menyebut itu adalah ilmu debat. Memang benar. Ilmu debat. Intinya bagaimana mengalahkan lawan bicara. Dan para ahli kalam, nah, mereka adalah jagonya berdebat. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak bisa menerima al-manhaj as-salafi. Mereka banyak membantah, mereka banyak mendebat, akan tetapi mereka membantah dan berdebat hanya sekedar berdasarkan pendapat. Pendapat fulan demikian, pendapat alan seperti ini. Tidak ada di sana itu qala Allah wala qala Rasulullah. Tapi dibantahnya dengan pendapat-pendapat, dibantahnya dengan pendapat-pendapat. Maka disebutkan di sini oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi, kenapa perlu disebutkan ini? Dinukilkan perkataan Ibnu Abdul Bar, karena ahlul kalam banyak. Ahlul kalam banyak dan mereka tidak menerima ahlus sunnah wal jamaah. Bersepakat ulama-ulama ahli fikih dan bersepakat ulama-ulama ahli sunnah ahli hadis bahwa ahli kalam adalah ahli bidah. Mereka adalah ahli bid'ah. Wa ahli zaygin, dan mereka adalah orang-orang yang menyimpang. Mereka adalah orang-orang yang menyimpang. Wala yu'adduna indal jami' fi jamil amsar fi tabaqatil ulama. Tidak ada di antara mereka ahli kalam yang dikategorikan, yang dimasukkan di jajaran ulama-ulama, di tingkat ulama manapun tidak ada. Ulama yang itu adalah ulama, misalnya ulama lughah, enggak ada. Ulama yang sikapnya yang mereka menguasai ilmu ini tidak, ilmu ini tidak, tingkat yang demikian tidak, tingkat seperti itu tidak. Juga yang dimaksud dengan tabaqat adalah generasi. Tidak sekedar tingkat ilmu tapi juga generasi. Di generasi kapanpun tidak ada yang mereka dimasukkan jajaran ulama dari kalangan ahli kalam. Perlu diketahui bahwa ahli kalam adanya bukan sekedar di masa sekarang. Kalau sekarang itu ilmu kalam ini, nah sekarang diganti namanya ilmu filsafat. Namanya ilmu filsafat. Makanya dulu ketika kita itu kuliah belajar filsafat itu galau, kita itu belajar filsafat itu galau gitu itu. Akhirnya semakin gak betah kita kuliah ini. Nah, loh, kok kuliah kok disuruh belajar filsafat? Imam Syafi'i mengharamkan belajar filsafat. Nah, kita ikut siapa ini? Ikut Imam Syafi'i apa ikut yang lain ini? Akhirnya ikut Imam Syafi'i, tinggalkan kuliah. Nah, tinggalkan kuliah. Ya kita harus belajar kan gitu. Dan di sana diajarkan filsafat. Filsafat adalah ilmu kalam. Nah, itu di antaranya. Tidak ada di antara ahli kalam yang dimasukkan di jajaran para ulama di beberapa kurun, di beberapa generasi. Tidak ada. Nah, wa innamal ulama ahlul athar wa tafaqquh fihi. Dan ulama itu hanyalah mereka adalah ahli athar. Ahli hadis itulah ulama. Yang ilmunya adalah qala Allah wa qala Rasulullah. Itulah ulama. Wa tafaqquh fihi, dan orang-orang yang bertafaqquh, mengkaji tentang Al-Qur'an dan tafsirnya, mengkaji tentang sunnah dan penjelasannya. Dirayatan wa riwayatan, dipahami, mereka kaji tentang riwayat itu sahnya tidak sahnya,
Dikaji pula apa faedah-faedah yang terkandung di dalam nas-nas sunnah tersebut. Wa yatafadhaluna fihi bil itqani wal maizi wal fahmi. Tentunya para ulama akhirnya bertingkat-tingkat bukan berdasarkan bagaimana cara mereka menjawab membantah, bukan yaitu pandainya mereka membantah, tidak, tetapi mereka bertingkat-tingkat. Nah, yang pertama disebutkan bil itqan, kemungkinan mereka dalam ilmu, penguasaan mereka tentang ilmu. Siapa yang lebih mungkin daripada yang lebih mungkin yang setelahnya. Begitu menjadikan mereka itu yatafadhalun, bertingkat-tingkat ilmunya. Wal maizi, ada keistimewaan. Ulama fulan istimewa dalam bidang fikih. Ulama fulan istimewa dalam bidang riwayat. Ulama fulan istimewa dalam bidang misalnya dalam bidang sirah atau sejarah dan yang lain-lainnya. Ulama fulan istimewa dalam bab akidah, begitu dan seterusnya. Ada keistimewaan yang mereka miliki. Wal fahmi, juga dalam bab pemahaman. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa qala Malikun rahimahullah taala. Malik rahimahullah taala mengatakan, "Lau kana al-kalamu ilman la takallama fi sahabatu wat tabi'un." Kalau seandainya ilmu kalam itu adalah ilmu, niscaya para sahabat dan para tabi'in akan mengkaji dan mengamalkan ilmu kalam. Mereka akan belajar dan mengamalkan ilmu kalam. Seandainya apa? Ilmu kalam itu adalah ilmu. Kama takallamu fil ahkam wa syara'i, sebagaimana mereka juga demikian. Kenyataannya mereka sekedar bicara, mereka sekedar mempelajari hukum-hukum Allah dan syariat-syariat Allah, tidak lebih dari itu. Menunjukkan bahwa ilmu kalam itu bukan ilmu. Walakinnahu batilun yadullu ala batilin. Ketahuilah, sesungguhnya ilmu kalam itu adalah kebatilan yang menunjukkan kepada kebatilan yang lainnya. Kebatilan menunjukkan kebatilan. Kebatilan mendalilkan kebatilan. Bagaimana tidak? Sedangkan yang didalilkan adalah pendapat. Dalilnya apa? Dalilnya juga pendapat pula. Artinya apa? Orang meyakini sesuatu. Dari mana mereka mendapatkan sesuatu ini? Dari pendapat. Fulan berkata demikian. Kemudian ketika mereka itu harus mempertahankan keyakinan dia yang diambil dari pendapat. Nah, apa dalil yang dia pakai untuk menguatkan pendapat dia? Pendapat ya pula yang lainnya. Sehingga kebatilan, nah, menunjukkan kebatilan. Dan ini bukan ilmu. Ini menunjukkan bahwa jelas jalan Ahlussunnah wal Jamaah berbeda dengan jalan yang lainnya. Dari sisi ini kita tahu bahwa Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hendak menyebutkan kepada kita yang sangat nampak kenapa menjadi beda dan kenapa memang berbeda manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah dengan manhaj yang lainnya adalah dalam bab manhaj talaqqi wal istidlal. Dalam bab manhaj talaqqi wal istidlal. Bagaimana metode yang benar di dalam menyampaikan dan menerima ilmu. Yang disampaikan itu apa? Yang diterima juga apa? Sumbernya apa? Rujukannya apa? Ini yang membuat beda. Juga dalam bab berdalil. Yang kita dalilkan itu apa? Dalil yang kita pakai untuk berdalil itu juga apa? Tepat enggak dalil ini yang kita pakai ini? Ini berbeda manhajnya, metodenya berbeda. Ketika ini berbeda, maka semua perkara yang dibangun di atasnya pun akan berbeda. Kita ketahui di sini salah satu di antara manhaj yang membedakan Ahlussunnah dengan yang lain dalam bab at-talaqqi wal istidlal. Ahlussunnah wal Jamaah tidak menerima kecuali ilmu. Sedangkan selain Ahlussunnah menerima meskipun bukan ilmu. Kalau di sini dikatakan pendapat. Nah, pendapat, siapapun yang berpendapat, sampai pun Abu Bakar, sampai pun Umar, sampai pun Utsman, sampai pun Ali yang berpendapat, tidak diterima oleh Ahlussunnah wal Jamaah sebagai dalil-dalil yang diterima kecuali jika itu bersesuaian dengan kitab dan sunnah. Ketika
Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diadu. Nah, diadu pendapatnya. Nah, mana yang lebih kuat? Tapi diadunya dengan sunnah. Diadunya dengan sunnah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah tidak menerima yang seperti ini. Laqad qultu qala Allah wa qala Rasul wa qultum qala Abu Bakar wa Umar. Aku sudah sebutkan tentang bab ini, tentang masalah ini. Allah berfirman demikian, Rasulullah bersabda seperti ini. Lantas Anda bantah dengan pendapat Umar dan pendapat Abu Bakar? Anda bantah dengan mengatakan Abu Bakar dan Umar berpendapat seperti ini? Menunjukkan bahwa Ahlussunnah tidak menerima pendapat, sampai pun pendapat siapa? Abu Bakar dan Umar. Bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah menyikapi tentang pendapat-pendapat? Pendapat siapapun ditimbang, dihadapkan dulu di hadapan sunnah, di hadapan Al-Quran dan sunnah. Apabila sesuai maka diambil, apabila tidak maka tidak diambil. Begini Ahlussunnah wal Jamaah, begini al-manhaj as-salafi. Sedangkan yang lainnya tidak. Manhaj yang lainnya tidak demikian. Pendapat-pendapat dijadikan pegangan, dijadikan dasar untuk mereka bersikap, untuk mereka berbuat, bahkan untuk mereka yakini. Dan ketika tidak didapati dalilnya mereka pun ada pendapat lagi. Dalilnya mereka pun adalah pendapat lagi. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Waqila li Abdurrahman ibnu Mahdi, dikatakan kepada Abdurrahman bin Mahdi, inna fulanan sannafa kitaban yaruddu fihi alal mubtadi'ah. Ada seseorang yang dia menulis satu kitab. Di dalam kitabnya itu dia membantah ahli bid'ah. Dia membantah apa? Ahli bid'ah. Ketika fulan ini dikenal sudah, dia bukan orang yang manhajnya Ahlussunnah. Orang ini dikenal. Nah, Abdurrahman bin Mahdi tahu siapa orang ini. Dia bukan orang yang manhajnya Ahlussunnah. Dia bukan orang yang manhaj salaf. Maka ada pertanyaan yang penting harus ditanyakan. Karena menarik sekali yang disampaikan, yang dikhabarkan. Fulan telah menulis kitab. Di dalam kitabnya dia membantah ahli bid'ah. Nah, berarti bagus kan begitu? Bagus ini. Ada fulan membantah ahli bid'ah. Oh, bagus ini. Tapi ketika yang menulis tidak bermanhaj Ahlussunnah, ada satu pertanyaan yang penting ditanya oleh Abdurrahman bin Mahdi. Apa beliau menanyakan? Qala, beliau bertanya, bi ayyi syai'in. Di dalam bukunya itu dia membantah ahli bid'ah dengan apa? Ditanyakan. Dia membantah ahli bid'ah itu dengan apa? Bil kitab wa sunnah. Apakah dia membantah ahli bid'ah, mematahkan hujahnya ahli bid'ah dengan Al-Quran dan dengan sunnah? Pertanyaan Abdurrahman ibnu Mahdi. Qala, yang mengabarkan tadi menjawab, lah, tidak. Tidak dengan Al-Quran, tidak dengan sunnah. Lakin bi ilmil ma'qul wan nadhar. Tapi dengan logika dan dengan teori. Berarti teori itu berada di apa? Pendapat. Dengan logika dan dengan teori-teori dia membantah. Oh, sampai guling semuanya orang-orang ahli bid'ah. Tumbang semuanya ahli bid'ah. Dibantah dengan logika, dibantah dengan teori-teori, dengan pendapat-pendapat. Abdurrahman bin Mahdi mengatakan faqala akhta'as sunnah wa radda bid'atan bi bid'atin. Ketahuilah, orang ini telah menyalahi sunnah. Telah menyalahi sunnah orang ini. Akhirnya dia membantah bid'ah dengan berbuat bid'ah. Dia membantah bid'ah dengan bid'ah. Dan ini bukan jalannya ahlu sunnah. Ini bukan apa yang ditempuh oleh ahlu sunnah. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, di sini juga demikian menunjukkan manhaj talaqi wal istidlal Ahlussunnah wal Jamaah berbeda. Benar-benar bahwa Ahlussunnah wal Jamaah standar kebenaran adalah Alkitab dan Sunnah, Al-Quran dan hadis, dan athar, riwayat-riwayat. Ini standar kebenaran yang harus dipegangi.
benar sesuai dengan apa yang Allah SWT firmankan tentang manhaj istidlal Ahlussunnah wal Jamaah. Allah SWT berfirman, "Maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidak patut bagi orang yang beriman, laki-laki walaupun ataupun perempuan, jika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu keputusan, lantas ada yang dia pilih, yang mereka pilih dari perkara mereka, dari ketetapan Allah itu masih ada yang dipilih yang lainnya. Seperti tadi ketika disebutkan dalam bab ini Allah berfirman demikian, Rasul bersabda demikian, lalu ada yang mengatakan, lakin akan tetapi Abu Bakar yaqulu kada, Umar yaqulu kada, maka ini tidak patut. Sudah disebutkan Allah Azza wa Jalla menetapkan demikian, Rasul menetapkan seperti ini, masih ada pilihan dibagi mereka. Tidak patut bagi orang-orang yang beriman. Harus bagaimana berarti? Untuk mengambil kebenaran, ambil dari Alkitab dan Sunnah, dari Alkitab dan dari As-Sunnah. Dan Allah mengancam siapa yang dia bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasul, sungguh dia telah tersesat dan kesesatan yang sangat nyata. Imam Hakim meriwayatkan dalam Al-Mustadrak dengan sanad yang hasan minimalnya, dan sejumlah ulama mengatakan sahih. Apa yang sering kita sebutkan, Rasulullah bersabda, "Taraktu fikum syai'aini lan tadillu in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata rasulih." Aku tinggalkan di antara kalian dua perkara yang jika kalian itu berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat. Apa itu? Kitaballah wa sunnata rasulih, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dipegang oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ini manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah. Termasuk yang menjadikan beda kelompok-kelompok yang lain. Kenapa mereka itu menyimpang dari Ahlussunnah sehingga mereka tersesat? Karena manhaj talaqi yang berbeda. Mengambil ilmu mana yang mereka anggap ilmu berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan ilmu adalah qala Allah wa qala Rasuluh. Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Al ilmu ma fihi qala Allah wa qala Rasuluh wa ma siwahuma fawaswasus syaitan. Ilmu itu adalah yang disebutkan qala Allah wa qala Rasuluh. Adapun selain dari keduanya ini fawaswasus syaitan, itu sekedar was-wasnya setan. Sehingga itu bukan ilmu. Begitu dan seterusnya disebutkan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi tentang masalah yang sangat penting. Kenapa kita harus pahami tentang usul dakwah salafiyah? Kita harus pahami manhaj salaf ini. Untuk kita bisa menerima dengan baik, kita harus pahami bahwa yang menjadikan kita harus kembali kepada manhaj salaf. Karena selain dari salafiyah, selain Ahlussunnah wal Jamaah adalah kelompok-kelompok sekte-sekte yang menyimpang, yang maknanya itu menyimpang dari as-sirat al-mustaqim. Maka kembalilah kepada manhaj yang benar ini. Apabila kita ingin memperbaiki agama kita pribadi, kita ingin memperbaiki agamanya umat, maka kembalilah kepada manhaj salaf ini. Dengan manhaj salaf kita akan perbaiki agama kita pribadi, agama kita bermasyarakat, dan agama kita selaku umat Islam dan kaum muslimin. Dan begitulah cara bagaimana mengembalikan izul Islam dan izzahnya kaum muslimin. Ini yang bisa kita bacakan, ini yang bisa kita sampaikan terkait tentang muqaddimah dari kitab yang disebutkan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizallahu taala. Dan tentunya masih ada beberapa faedah yang lainnya, tetapi kurang lebihnya adalah seperti itu terkait tentang masalah manhaj istidlal yang beliau tidak sebutkan di muqaddimah di dalam kitab beliau ini. Setelah nanti insyaallah kita akan lanjutkan masuk pada pokok yang pertama di antara pokok-pokok dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa salawatullah wa salam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Waktu yang tersisa kita pakai untuk tanya jawab.